저렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going은 언제나 너에게 going. Halo, kali ini kita akan ngobrolin tentang teknik hypnobirthing. Proses melahirkan merupakan saat yang mendebarkan bagi calon bunda, mulai dari kontraksi, ketuban pecah, hingga saat mengejang. Belum lagi rasa sakit yang dialami saat proses tersebut. Nah, untuk mengatasi hal ini, bunda bisa mulai belajar dan mempraktekkan teknik hypnobirthing. Lalu, apa sih itu teknik hypnobirthing? Hypnobirthing adalah teknik persalinan yang melibatkan teknik relaksasi dan hipnosis atau self-hypnosis. Jadi, seperti memprogram ulang pikiran yang ada di alam bawah sadar bunda mengenai persalinan itu sendiri. Tujuannya agar bunda merasa siap secara fisik, mental, dan spiritual untuk melahirkan nanti. Nah, tanpa kita sadari sebenarnya kita tiap hari sudah melakukan teknik hipnosis itu sendiri loh bunda. Contohnya saat COVID kemarin, saat disuntik vaksin gitu ya, sama bidan atau dokternya kok nggak kerasa sakit, kenapa? Ya karena waktu disuntik itu bidan atau dokternya bilang kalau tarik nafas yang panjang, terus di sela-sela waktu menyuntik itu dikasih pertanyaan selaan seperti rumahnya di mana, anaknya sudah berapa, dan pertanyaan dasar lainnya seperti itu. Atau seperti tentang hipnosis suatu brand gitu ya. Misal kita mau beli air mineral, kita mau beli air mineral yang disebutkan brandnya, contohnya apa? Aqua gitu ya. Nah, terus ada satu lagi nih, contoh kita mau beli mie instan, yang disebut apa? Indomie gitu ya. Nah, kenapa kita bisa nyebut brand-brand itu? Karena kita sudah terbiasa dengar, melihat tentang brand-brand itu. Jadi kayak pikiran alam bawah sadar kita kalau nyebut air mineral ya Aqua, kalau mie instan ya Indomie gitu ya bunda. Nah, sama halnya ketika bunda sedang hamil, apalagi new mom nih, sedang hamil pasti merasa cemas, gimana ya nanti persalinanku gitu. Masih takut, masih cemas, malah nonton video-video YouTube tentang persalinan yang ibunya jerit-jerit, ibunya teriak-teriak, narik-narik suaminya, cakar-cakar suaminya gitu ya. Nah, itu malah membentuk pikiran alam bawah sadar kita kalau melahirkan memangnya semengerikan itu ya. Sebagai contoh lagi, kalau misal lagi sharing-sharing nih sama ibu atau ibu mertua atau sama kakak ipar gitu ya, kakak ipar sama ibu kita tuh bilang gini, dulu waktu ibu melahirkan, ibu tuh rasanya bahagia banget, terus lancar persalinan, ibu yakin kamu juga pasti nanti bisa bersalin secara lancar dan bayinya keluar dalam keadaan sempurna gitu. Kalau kita dengar kayak gitu terus, nanti yang di pikiran kita juga, yang di alam bawah sadar kita juga, persalinan itu mudah, persalinan itu pasti akan kita lalui dengan bahagia begitu. Sebaliknya nih, jika misal ada tetangga julid gitu ya, bilang datang-datang gini, kamu yakin mau persalinan pervaginam? Kamu yakin mau persalinan normal? Nanti capek loh ngedennya. Kamu yakin bisa? Udah, sesar aja. Nah, kalau kita sering dengerin kalimat-kalimat tetangga julid yang seperti itu, nanti ya yang di pikiran kita ya yang seperti itu. Nah, itu semua secara nggak langsung membentuk pikiran alam bawah sadar kita mengenai proses persalinan itu sendiri. Maka dari itu, teknik hypnobirthing ini berguna untuk mengatasi rasa cemas, gelisah, ketakutan, dan juga rasa sakit yang mungkin dihadapi selama saat melahirkan nanti. Jadi, ibu akan merasa jauh lebih rileks, jauh lebih nyaman setelah melakukan hypnobirthing ini. Selain itu, hypnobirthing ini juga bertujuan untuk pelepasan hormon oksitosin dan endorfin di dalam otak yang berfungsi untuk otot-otot itu mengendur sehingga kita merasa nyaman. Dengan begitu, tubuh lebih bisa mengendalikan rasa nyeri yang terjadi saat proses persalinan. Lalu, bagaimana sih teknik atau cara kerja hypnobirthing itu? Ada 3. Yang pertama, mengendalikan pernafasan. Nah, pernafasan ini sangat penting pada saat masa kehamilan ataupun saat melahirkan nanti. Pada masa kehamilan kita perlu pandai-pandai mengatur pernafasan karena jika kita rileks, kita nyaman, bayi pun yang ada di perut juga akan nyaman dan rileks. Nah, saat persalinan nanti juga perlu mengatur nafas agar persalinan lancar dan juga lebih cepat. Yang kedua, bayangkan hal-hal positif. Contohnya seperti saat pembukaan gitu ya. Pembukaan itu kan dari 1
2, 3, keempat dan seterusnya itu kan memerlukan proses gitu ya. Kita bayangkan saat pembukaan itu seolah-olah bayangannya itu bunga mekar gitu ya. Kalau bunga mekar itu kan bertahap ya, tapi cantik gitu. Nah, kita bayangkan saat pembukaan itu tuh seolah bunga kita sedang mekar dengan cantiknya gitu ya. Jadi kita tuh tidak tegang, tidak merasa takut, tidak merasa khawatir gitu. Pokoknya bayangkan yang positif-positif, yang indah-indah gitu. Yang ketiga, fokuskan pada kata-kata positif atau kalimat-kalimat positif. Contohnya seperti saat adanya kontraksi gitu ya Bunda. Kita tuh ubah kata kontraksi itu dengan gelombang cinta. Kenapa gelombang cinta ya? Karena ada gelombang gitu ya, seolah-olah di perut kita yang ada tuh karena buah cinta kita gitu. Nah, harapannya dengan bahasa-bahasa, dengan hal-hal yang positif, nanti kita tuh jadi merasa lebih nyaman, rileks, dan tenang saat menghadapi persalinan. Lalu, kapan sih Bunda bisa melakukan hypnobirthing ini? Hypnobirthing bisa dilakukan sejak dini ya Bunda. Jadi, sejak awal kehamilan itu sudah boleh. Malah justru lebih baik. Bunda bisa mendengarkan hypnobirthing di akun-akun YouTube itu sekarang sudah banyak sekali bisa didengarkan, sudah beserta dengan musik relaksasinya. Atau juga bisa Bunda join kelas hypnobirthing oleh bidan-bidan. Biasanya bidan-bidan itu buka kelas hypnobirthing gitu ya. Kalau nggak sempat ya tonton video-video hypnobirthing di YouTube gitu ya. Atau jika Bunda mau nulis sendiri nih afirmasi-afirmasi positif juga bisa. Nah, nanti ketika saat melakukan relaksasi hypnobirthing ini, Bunda posisinya duduk bersandar pada kursi, terus kakinya selonjor, jangan disilang, terus pejamkan mata sambil pegang perut kita, pegang bayi kita, pejamkan mata, lalu dengarkan video yang di YouTube tadi atau yang mungkin bisa Bunda ucapkan sendiri untuk bayi kita gitu ya. Lalu sampai kapan sih hypnobirthing ini bisa dilakukan? Ya sampai nanti proses persalinan. Bahkan ketika kita sudah masuk di ruang persalinan, Bunda juga bisa memutar audio tentang hypnobirthing agar saat menunggu pembukaan juga tetap rileks, tetap nyaman gitu ya. Nah, itu dia tentang hypnobirthing, tentang relaksasi hypnobirthing yang tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk rileks. Nah, perlu kita sadari hypnobirthing ini bukan dari siapa yang mengajari, bukan karena siapa yang mengajari, tapi ya karena kita sendiri, kita bentuk afirmasi positif dari kita sendiri, terus sambil atur nafas gitu. Nah, semoga bermanfaat videonya, semoga persalinan Bunda lancar dan bayi yang dilahirkan sehat, normal, tanpa kurang suatu apapun. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Dadah!